Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang kami muliakan, terlebih dahulu marilah kita sama-sama manjatkan rasa puji dan syukur hadirat Allah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat yang kami muliakan, dalam waktu yang singkat dan pendek ini perkenankanlah hati menyampaikan judul khutbah yang telah diprogramkan oleh IKRI Kota Pekanbaru dengan judul Ramadan Bulan Rahmat. Ramadan Bulan Penuh Rahmat. Muslimin, 12 bulan dalam bilangan Islam yang kita hitung dari bulan Muharram sampai bulan Haji atau bulan Zulhijjah, maka Ramadanlah yang mendapat Sayyidus Zuhur, julukan Sayyidus Zuhur, raja dari segala bulan, dan di dalamnya merupakan suatu rahmat dari Allah. Kenapa Ramadan disebut rahmat sekaligus juga disebut raja dari segala bulan? Pertama, karena di bulan Ramadan itu diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan, Bapak Saudara, Allah turunkan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu merupakan huda, petunjuk, furqan, pembeda antara hak dan batil, bahkan syifa, obat bagi orang-orang yang mau mengimani. Maka di bulan Ramadan Rasul anjurkan betul kepada kita untuk memperbanyak bacaan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang lazimnya kita sebut dengan tadarus. Yang kedua, kaum muslimin, Ramadan disebut raja dan merupakan rahmat, yang bulan penuh rahmat, raja dari segala bulan. Karena yang kedua ini di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Allah menjamin berlipat dan berlipat. Untuk itu saya sampaikan kepada kaum muslimin jamaah Jumat, kalau kita ingin menjadi orang kaya, maksudnya kaya dunia akhirat, maka rajinlah menabung di bulan Ramadan. Tapi nabungnya jangan ke bank, jangan ke Pegadaian. Kemana nabungnya? Tuh, ada masjid yang sedang terbengkalai, kita tabung uangnya ke sana. Ada madrasah yang sedang terbengkalai, musola terbengkalai, panti asuhan yang sedang orang sedang bangun panti asuhan, kita sumbang uangnya ke sana. Nah, ini berlipat ganda. Ya. Atau sekali-kali kaum muslimin, kita sekeluarga pergi ke panti jompo, pergi ke panti asuhan, satu keluarga membawa ya 15 bungkus ya nasi merah dan sebagainya, ya, nasi kotak. Nah, kita makanlah bersama, sekali-kali lah berbuka bersama dengan para panti jompo, anak yatim piatu, berlipat ganda pahalanya kaum muslim. Yang ketiga, Ramadan disebut raja sekaligus merupakan bulan penuh rahmat, karena di bulan Ramadan itu kata Allah khairum min alfi syahr, nilainya lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah, Pak. Sudah, Ramadan itu cuma 30 hari, tapi ada di dalam 30 hari itu ada nilainya yang lebih baik, lebih mulia daripada umur manusia 83 tahun lewat 3 bulan. 1000 bulan itu kalau kita gunakan umur manusia 83 tahun lewat 3 bulan. Apa maksudnya? Maksudnya begini, maaf Pak muslimin. Kalau kita nanti oleh Allah dikasih jatah umur panjang 80 tahun, lalu kita menjadi orang baik kepada Allah, rukuk, sujud, itikaf, berdoa, ngaji, baca Quran, infak, sedekah, zakat selama 40 tahun. Umur 80 tahun, jadi orang baik 40 tahun, jadi orang brengsek tentu 40 tahun. Timbul pertanyaan, haruskah noda dan dosa kita yang selama 40 tahun itu tidak terampuni? Dijawab oleh Allah. Allah Maha Pengampun, disediakan malam-malam istimewa yang malam itu nilainya lebih baik, lebih mulia daripada umur manusia yang 83 tahun. Itu yang lazimnya kita sebut Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar turun? Ya, pastinya yaitu 10 hari terakhir Ramadan, terutama malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27 dan 20 malam 29.
ibadah kita selama Ramadan terkontrol. Ya, jangan kita otak-otak. Kadang-kadang kita otak-otak. Malam 20 nanti kita terawih, 21 terawih, 22 sementara pray, 23 kita hadir ke masjid, 24 tertidur, 25 hadir masjid, 26 mungkin bantu orang rumah buat kue, lalu 27 datang ke masjid. Sebaliknya itu tidak dapat, ya kaum muslimin. Jadi rutinitas kita. Yang keempat ini inti Ramadan disebut raja karena kaum muslimin, karena di bulan Ramadan diperintah manusia untuk melaksanakan ibadah puasa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin, sebenarnya apa sih guna, hikmah, manfaat puasa itu apa? Sebenarnya puasa itu untuk siapa? Sebenarnya untuk puasa ya untuk kita, dan ada hubungannya dengan Allah. Ya artinya ya satu Indonesia pun satu ASEAN pun tidak puasa, Allah tetap jadi Tuhan. Jadi untuk kita puasanya. Maka apa faedah dan hikmah puasa? Pertama kata Rasul, puasa itu mendidik atau melatih agar kita hidup sederhana. Melatih, mendidik kita untuk hidup sederhana. Orang sufi, orang tasawuf mengatakan orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup, dan orang yang miskin adalah orang yang hidupnya kurang. Jadi orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup, dan orang yang miskin adalah orang yang hidupnya kurang. Jadi kalau kita ingin kaya, resepnya gampang. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita nggak cukup, dan kita sujud syukur kepada Allah. Sudah kaya kaum muslimin jemaah. Tapi biarlah kita rumahnya mewah bertingkat, mungkin mobilnya mewah, catnya mengkilat, uangnya banyak di dompet berlipat. Barangkali ya kita istri mungkin di rumah ya cantik memikat, tapi kita tidak pernah bersyukur kepada Allah, masih miskin di hadapan Allah. Inilah yang Allah berikan rezeki kepada saya. Terima, syukuri, sudah kaya. Alhamdulillah. Yang penting nanti sore kita sekeluarga bisa berbuka puasa. Yang penting ada nasi putih, ada sayur bening, sudah cukup, kaya kaum muslimin. Ya. Yang kedua, hikmah puasa kaum muslimin agar kita lebih cinta kepada fakir miskin. Bagaimana caranya? Dunia pendidikan berprinsip pendidikan akan berhasil kalau bersifat audiovisual. Artinya ngajarin anak kita, ngajarin cucu kita berenang, bawa anak kita, bawa cucu kita ke kolam renang. Begitu. Ngajarin anak kita, ngajarin cucu kita main sepeda, kasih langsung sepeda. Begitu, jangan teori saja. Kalau teori saja, ya tidak bisa. Bukan demikian. Untuk cinta pada fakir miskin, tidak bisa dengan simposium, muktamar, kongres, pasang spanduk besar-besar, tidak. Untuk cinta pada fakir miskin, rasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Apa itu? Haus, lapar, dahaga. Subhanallah, begini rasanya orang miskin ya, begini rasanya orang susah ya, begini rasanya orang lapar. Timbul cinta saya kepada fakir miskin. Kamu muslimin? Lalu yang ketiga, hikmah puasa agar kita hidup sehat. Rasul menjamin, sumu tasihu, umatku, puasalah, niscaya hidup Anda akan sehat. Tentu kami mendoakan kepada jamaah Masjid Istiqomah, semoga keluarganya sehat, panjang umur. Amin. Maaf, siapa tahu kita punya salah seorang keluarga yang sedang sakit stroke, ginjal, komplikasi, kanker, ya, bronkitis, penyakit apa saja, tahu Selatan Malaka, Singapura, Malaysia, operasi ke rumah sakit yang mewah di Indonesia, tak usah. Tapi satu resepnya, apa itu? Laksanakan puasa. Begitu. Ustaz, saya punya penyakit namanya mah. Mana yang bagus, saya puasa atau tidak? Kalau bapak saudara nanya sama saya akan jawab, obat yang paling manjur, lebih sakit mah puasa. Itu. Jangan nanya sama dokter. Kalau nanya sama dokter itu bertentangan. Kata dokter, bapak saudara penyakitnya mah. Sekarang bulan puasa hari ke-7, jangan puasa. Kalau puasa namanya tambah parah, nanti mungkin nggak ada lagi. Ini kan takut-takutin. Lalu pasiennya bilang, terima kasih dok, mulai besok 7 sampai 30 Ramadan saya nggak puasa dok. Rugi. Apa tanya sama dia? Tanyalah sama agama kaum muslimin ya. Yang keempat, hikmah puasa kaum muslimin. Hikmah puasa kata Rasul dapat mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu. Kita manusia kaum muslimin lain dengan Allah, lain dengan malaikat, lain pula dengan binatang. Binatang ya oleh Allah dikasih satu hawa nafsu. Sebaliknya ya malaikat dikasih oleh Allah juga satu akal
lantaran akal saja yang Allah berikan kepada malaikat, pantas perbuatan malaikat selalu benar. Ya, malaikat tak pernah menyeleweng, tak pernah korupsi, tak pernah mencuri. Sebaliknya, ya binatang pantas kaum muslimin perbuatan binatang selalu salah. Tapi kita manusia oleh Allah dikasih dua-duanya, akal dan hawa nafsu, yang tiap saat tiap waktu berantem antara akal dan hawa nafsu. Kalau akal manusia yang menang, nafsu yang kalah, kita malaikat. Ini kaum muslimin yang hadir di rumah Allah yang mulia dalam rangka memenuhi sholat Jumat. Kita malaikat. Kenapa? Akal yang menang, nafsu yang kalah. Kita semua malaikat, cuma wujudnya manusia. Tapi sebaliknya, kalau akal manusia yang kalah, nafsu yang menang, itu yang kata Quran, ulaika kal-an'am, mereka itu sama dengan binatang. Bal adall, bahkan lebih buas, lebih serakah dari binatang. Subhanallah. Rupanya manusia itu kalau akalnya yang kalah, nafsunya yang menang, manusia lebih serakah, lebih buas dari binatang. Maka pengendalian hawa nafsu, kaum muslimin, diantaranya ketika kita mendengar adzan maghrib, ya, sirine maghrib, ya, mendengar adzan maghrib, kaum muslimin itu punya etika, tata cara berbuka puasa. Ini kan pengendalian hawa nafsu. Bagaimana tata cara berbuka puasa menurut Rasulullah? Kata Rasul begini, mendengar adzan maghrib, sirine maghrib, itu minumlah segelas air teh, atau segelas air susu, atau segelas air putih, salah satu, jangan ketiga-tiganya diminum, salah satu. Habis itu kita pergi ke masjid, sabar. Habis itu kita pergi ke masjid, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, baru masuk ronde pertama. Dari maghrib sampai isya waktunya panjang, agak panjang, silakan kita makan minum keluarga ala kadar, jangan sampai terlalu kenyang. Habis itu kita pergi ke masjid, melaksanakan isya, tarawih, witir berjamaah, baru masuk ronde kedua. Sudah tarawih, sudah witir, waktunya panjang, silakan kita makan kenyang-kenyang tanpa. Begitulah tata cara berbuka puasa menurut Rasul. Kita kadang-kadang tata cara berbuka puasa di Pekanbaru rata-rata kadang-kadang membahas dendam. Dari pagi sampai sore tidak makan, pas rine maghrib bunyi, di atas meja apa yang ada kita hantam, kita makan semua. Karena kita gak muat, kita malas untuk ibadah, malas untuk tarawih, malas untuk witir, lebih-lebih tadarus. Ya, kamu sendiri. Rasul membagi Ramadan menjadi 3. Pertama 1 sampai 10 Ramadan. 1 sampai 10 Ramadan kata Rasul masa turunnya rahmat, masa turunnya kasih sayang. Jadi 1 sampai 10 Ramadan masa turunnya rahmat, masa turunnya kasih sayang. Istilah pertandingan babak penyisian. Kalau penyisian seluruh kontingen, seluruh kesebelasan turun lapangan. Namanya masjid, musola di mana berada 1 sampai 10 Ramadan jawahnya banyak. Kenapa? Maklum babak penyisian biasa. Tapi nanti 11 sampai 20 Ramadan itu kata Rasul masa turunnya maghfirah, keampunan dari Allah. Istilah pertandingan babak semifinal. Semifinal banyak yang gugur, banyak yang KO. Lebih-lebih ini terakhir penghujung malam 21 sampai 30 Ramadan ini semua orang kadang maaf duniawian banyak. Orang pusing, ada rencana pulang kampung, kue belum dibuat, baju belum dijahit, ini pusing lah. Nah maka kata Rasul itu sebenarnya masa itu minanar, pembebasan siksa neraka. Istilah pertandingan babak final. Kalau final itu namanya sama juga kita masuk tim kesebelasan. Kalau final itu paling 4 kesebelasan, diadu jadi 3, diadu jadi 2 kesebelasan. Yang juara nomor 1. Demikian. Di mana masjid musola 1 sampai 10 Ramadan jumlahnya penuh, tapi nanti kalau Ramadan mau habis, Lebaran kurang 2 hari lagi, paling-paling jamaah masjid 1-2 sah, itu paling banyak. Ya. Paling banyak. Di mana masjid musola berada? Padahal kaum muslimin kata Allah, siapa-siapa yang lulus dalam Ramadan, lulus apa? Ya lulus puasanya 30 hari, lulus tarawih witir 30 malam, lulus tadarus 30 juz. Satu keluarga 30 juz. Satu keluarga itu suami, istri, kakek, nenek, ipar, keponakan, sepupu yang digabung menjadi 30 juz. Itu. Jadi satu keluarga 30 juz, bukan satu masjid 30 juz. Satu masjid 30 juz itu ya satu keluarga. Tapi kalau nggak ada keluarga ya sedikitnya ya. Rata-rata satu ya masjid. Jadi artinya kan satu keluarga. Maka siapa yang lulus dalam Ramadan, Allah memberikan piagam. Piagamnya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Akan Allah ampuni dosanya hingga dosa yang telah terdahulu. Sehingga datang bulan Syawal
dia bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Nah, orang-orang yang lulus itulah orang yang suci, yang pantas mendapat rahmat karena bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan hidayah, bulan maghfirah. Siapa yang lulus, dialah orang yang pantas layak mengucapkan kalimat ja'alallah wa iyyakum minal aizin wal faizin. Kita jawab taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian muslimin. Mudah-mudahan mari kita raih Ramadan ini yang penuh hikmah, penuh rahmat, dan kita raihlah bulan hari-hari malam-malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita oleh Allah keluarga diberikan rahmat, hidayah, maghfirah, bahkan kita nanti selesai Ramadan bulan Syawal kita menjadi suci seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Demikian kami mudahkan kepada jamaah istiqomah dan sekitarnya, kiranya Allah memberikan sehat, panjang umur, berkah umur rezeki, jauh dari bencana dan dalam hidup dan naungan dari Allah. Barakallahu fiikum wa azim. Innahu wal ghafurur rahim.